Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Jamil Aulia dengan NIM 230301550. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah pemodelan dan simulasi dengan judul Pemodelan dan Simulasi Pendekatan Sistematik dalam Analisis Sistem Kompleks Abstrak. Di sini saya sudah membuat makalahnya. Di sini ada nama saya dan juga NIM. Langsung saja daftar isinya. Ini ada daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, terakhir daftar pustaka. Langsung aja ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, simulasi dan pemodelan adalah teknik yang sangat penting dalam dunia modern, khususnya dalam menganalisis dan mengoptimalkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Berbagai bidang seperti industri, komunikasi, transportasi, dan keuangan memerlukan pendekatan ini untuk memahami sistem yang sulit untuk diuji melalui eksperimen langsung yang mahal dan berisiko tinggi. Teknologi komputer yang terus berkembang memungkinkan pembuatan simulasi yang lebih kompleks dan akurat, sehingga para profesional di berbagai bidang dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan prediksi masa depan. Menurut Basuki, Huda, dan Santoso tahun 2002, dengan menggunakan model matematis atau algoritmik, sistem dapat dianalisis dan diprediksi dalam kondisi yang lebih terkendali. Lalu ada rumusan masalah. Masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana simulasi dan pemodelan dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik tradisional, serta bagaimana verifikasi dan validasi model dilakukan untuk memastikan bahwa hasil simulasi yang diperoleh dapat diandalkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan penelitian makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar simulasi, pemodelan statistik, serta metode optimasi lanjutan seperti simulate and link, dan algoritma genetika yang digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis simulasi dan prediksi. Lalu manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya penggunaan simulasi dalam dunia industri dan bisnis, serta bagaimana pemodelan yang tepat dapat mengurangi biaya eksperimen nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam berbagai bidang. Lalu ada sistematika penulisan. Makalah ini terdiri dari 5 bab utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pada bab pertama itu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Tadi sudah kita bahas. Lalu bab kedua membahas tinjauan pustaka terkait simulasi dan pemodelan sistem. Lalu bab ketiga itu menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Bab keempat menyajikan hasil dari simulasi dan analisis, serta diskusi mengenai penerapan metode simulasi. Lalu yang terakhir, memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Simulasi adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan meniru perilaku sistem dunia nyata dengan menggunakan model matematis atau algoritmik. Model ini berfungsi untuk memprediksi hasil yang akan terjadi berdasarkan variabel-variabel tertentu dalam sistem yang dimodelkan. Menurut Santoso tahun 2002. Terdapat 2 jenis model dalam simulasi, yaitu model deterministik yang hasilnya dapat diprediksi dengan pasti dan model stokastik yang mengandung ketidakpastian atau variabilitas menurut Basuki, Huda, dan Santoso tahun 2002. Dasar statistik adalah komponen penting dalam membangun model yang valid. Menurut metode statistik yang sering digunakan dalam simulasi antara lain adalah analisis
distribusi probabilitas, pengujian hipotesis, dan inferensi statistik. Beberapa distribusi yang umum digunakan dalam simulasi adalah distribusi normal, Poisson, dan eksponensial yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dalam sistem menurut Santoso tahun 2002. Lalu ada metode Monte Carlo adalah salah satu teknik simulasi yang sangat populer dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan numerik yang kompleks. Metode ini menggunakan bilangan acak untuk menghitung estimasi numerik serta perhitungan integral yang sulit dilakukan secara langsung. Menurut Santoso, Basuki, dan Huda, dan juga yang lainnya, dan tim, Monte Carlo juga digunakan untuk mengestimasi nilai konstanta matematika seperti pi dengan cara melempar titik acak ke dalam suatu lingkaran yang ada dalam bujur sangkar. Menurut Basuki, Huda, dan Santoso tahun 2002. Selain itu, teknik optimasi dalam simulasi sangat penting dalam menemukan solusi terbaik. Salah satu metode optimasi yang banyak digunakan adalah simulate annealing yang mengadopsi prinsip fisika logam yang mencari solusi optimum secara global. Menurut Santoso, Basuki, dan Huda tahun 2002, metode lainnya adalah algoritma genetika yang meniru proses seleksi alam dan evolusi untuk menemukan solusi terbaik dalam proses pencarian solusi. Menurut Santoso tahun 2002. Lanjut, bab 3, metodologi penelitian. Pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode simulasi berbasis komputer untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang kompleks. Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model stokastik yang mempertimbangkan ketidakpastian dalam sistem yang dianalisis. Metode Monte Carlo digunakan untuk mengatasi masalah perhitungan numerik yang kompleks, sementara teknik optimasi simulate annealing dan algoritma genetika diterapkan untuk menemukan solusi optimal dalam sistem yang dimodelkan. Lalu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak simulasi yang dapat memodelkan berbagai sistem dalam berbagai bidang seperti industri dan ekonomi. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan dengan tahap-tahap simulasi yang dilakukan pada komputer yang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ada subjek atau objek penelitian. Objek penelitian ini adalah berbagai sistem yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian seperti sistem industri dan banyak keuangan. Fokus utama adalah pada pemodelan sistem yang melibatkan banyak interaksi antara elemen-elemen dalam sistem tersebut. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak simulasi berbasis komputer, serta algoritma simulasi dan optimasi yang diprogram dalam bahasa pemrograman tertentu seperti Python atau MATLAB. Instrumen ini digunakan untuk menjalankan eksperimen simulasi dan menganalisis hasil yang diperoleh. Lalu prosedur penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut. Yang pertama, formulasi masalah. Sistem yang akan dimodelkan didefinisikan, variabel input dan output ditentukan, serta operasi sistem dijelaskan. Lalu yang kedua, konseptualisasi model. Representasi sistem dibuat berdasarkan pendekatan event-driven atau proses. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami distribusi acak yang relevan. Lalu yang keempat, penerjemahan model ke komputer. Model diimplementasikan menggunakan perangkat lunak pemrograman. Lalu yang kelima, verifikasi dan validasi model. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa model berjalan dengan benar, dan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa model mencerminkan kondisi dunia nyata. Lalu yang terakhir, yang keenam, eksperimen dan analisis simulasi. Simulasi dijalankan untuk mengamati output yang dihasilkan, yang kemudian dianalisis dengan teknik statistik inferensial. Lalu di sini terakhir ada bab 3, teknik analisis data. Data yang dihasilkan dari simulasi dianalisis dengan menggunakan metode statistik inferensial untuk mengevaluasi keakuratan dan efektivitas model. Analisis ini melibatkan perbandingan antara hasil simulasi dan data eksperimen nyata yang ada. Menurut Basuki, Huda, dan Santoso tahun 2002. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini, simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa teknik optimasi seperti simulate annealing dan algoritma genetika
mampu menemukan solusi yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah optimasi dibandingkan dengan metode konvensional. Dalam eksperimen yang dilakukan, simulasi menggunakan metode Monte Carlo juga memberikan hasil yang lebih akurat dalam memperkirakan nilai-nilai yang sulit dihitung secara langsung. Pembahasan simulasi berbasis komputer memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat tanpa memerlukan eksperimen nyata yang memakan waktu dan biaya. Teknik Monte Carlo yang menggunakan bilangan acak terbukti efektif dalam memperkirakan nilai yang sangat kompleks, sedangkan algoritma optimasi seperti simulate annealing dan algoritma genetika mempercepat pencarian solusi optimal dalam masalah yang sangat besar dan rumit. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sesuai dengan temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa simulasi dan pemodelan berbasis komputer efektif dalam memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan metode seperti Monte Carlo dapat sangat membantu dalam mengatasi ketidakpastian yang ada dalam banyak sistem, menurut Santoso, Basuki, dan Huda dan tim. Bab 5, kesimpulannya. Kesimpulan, simulasi dan pemodelan adalah sistem yang sangat berguna dalam memecahkan masalah yang melibatkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik tradisional. Dengan dukungan teknik seperti Monte Carlo, simulate annealing, dan algoritma genetika, simulasi menawarkan solusi yang lebih efisien dan fleksibel untuk masalah-masalah dunia nyata. Lalu sarannya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan algoritma simulasi yang lebih adaptif yang dapat menangani variasi sistem yang lebih kompleks. Selain itu, simulasi harus terus diperbarui agar lebih realistis dan dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti ekonomi, industri, dan kesehatan. Berikut daftar pustaka dari makalah yang saya buat. Di sini saya menggunakan format APA style dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan 8 sumber referensi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.